Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sobat gerobokan gogel semuanya. Sehat ya untuk hari ini ya. Nah, sobat semua, ini ada sebuah video yang menarik ketika Pak Jokowi itu menanggapi santai ketika beliau sudah tidak dianggap lagi sebagai kader dari Partai Banteng. Hal itu diungkap oleh Hasto. Pak Jokowi pun menanggapi dengan santai gitu ya. Ada lagi nih yang kepanasan. Denny Siregar, Hasto semakin berapi-api untuk melengsarkan Bambang Pacul di PDIP ya. Namun harapan dari Hasto dan juga Denny Siregar itu langsung dibantah telak oleh banyak orang. Salah satunya adalah Bung Zulfan Lindan dalam podcast Total Politiknya. Nah, seperti apa sih video lengkapnya? Langsung saja kita reaction bersama-sama video berikut ini. Saya tegaskan kembali Bapak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan karena cita-cita partai yang diperjuangkan sejak pada masa Bung Karno, sejak PNI ketika kita membangun Republik ini sudah tidak lagi sejalan di dalam kebijakan dan praktek-praktek politiknya. Sempat memecat Pak Effendi Simbolon karena sempat bertemu Pak Jokowi. Pak Effendi Simbolon kan kemarin dipecat dari PDIP karena sempat bertemu dengan ini, kenapanya seperti apa? Oh, bertemu. Kenapa kalau bertemu? Soal ikut kampanye Pak RK itu. Sekarang gimana? Itu kan kewenangan partai. Kalau statusnya Pak Jokowi masih partai atau enggak? PDIP Bapak. KTA-nya masih disimpan. KTA partai masih disimpan. Ya mas. Ya, mendukung calon lain, termasuk kemudian kaki dua, ya, tidak menjalankan perintah partai, karena kedisiplinan itu harus ditegakkan dan dengan dukungan rakyat yang sangat kuat sehingga persentase kemenangan pemilu di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten kota kami menjadi lebih tinggi daripada sebelumnya, meskipun di beberapa wilayah seperti provinsi Jawa Tengah dilakukan berbagai operasi-operasi khusus. Sudah seharusnya Bambang Wuryanto atau lebih dikenal nih dengan nama Bambang Pacul, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, komandan lapangan, bertanggung jawab terhadap kekalahan Ganjar Pranowo dan Andika Perkasa di Jawa Tengah sebagai seorang ksatria. Seharusnya nih Bambang Pacul mundur dari jabatan Ketua DPD Jateng karena dia tidak mampu memenangkan pertarungan Pilpres dan Pilkada di Jawa Tengah. Dia sudah gagal. Kenapa Bambang Pacul itu menurut saya harus mundur? Ya supaya PDI Perjuangan Jawa Tengah bisa mempersiapkan dirinya lebih baik untuk event Pilpres dan Pilkada di 5 tahun ke depan. Ketua Umum mengevaluasi Pacul. Pacul tidak perform, mau berhenti Pacul. Oh siap. Oh nggak ada manfaatnya di partai ini. Oh siap. Nah, begitu aja Pak. Oh, apakah itu akan menjadikan kesakitan? Oh pasti. Pasti. Tapi apakah itu akan membuat Pak Pacul pindah dari partai? Enggak. Sekalipun kemungkinan Ibu Ketua Umum, udah kamu saya pecat. Oh siap. Wajah representasi kekuatan PDI ini kandang banteng ini Rian. Dan ini kehormatan hilang lah. Iya. Meskipun Ya, tadi sekarang kata abang disulut di mana juga. Iya, Sulut Jawa Timur. Kenapa nggak disuruh mundur? Nah ini sebenarnya faktor ketidaksukaan kepada Jokowi. Satu, kedua ketidaksukaan kepada Bambang Pacul. Berkaitan lagi cerita Puan lagi. Ya ini prediksi abang yang dulu Iya, nih. ini ingin meruntuhkan kekuatannya Puan di PDIP, di internal PDIP. Nah, yang kita bingung, kita pertanyakan, kenapa Denny Siregar meminta juga Bambang Pacul mundur kan? Ya kemungkinan ini terbangun komunikasi politik yang intens antara Denny Siregar dengan Hasto. Dan itu kan memang sudah terjalin lama kan? Tapi secara prinsip sendiri abang gimana melihat substansinya? Apakah Bambang Pacul memang perlu
mundur gitu Ya melihat nggak perlu hasil ngapain. Jawa Tengah. Nggak perlu mundur. Kalau justru kalau saya bilang yang mundur tuh Hasto dari Sekjen. Kan yang meng-arrange ini kan dia semua secara nasional. Ya kan? Yang membuat PDI tidak berkoalisi dengan siapa-siapa ini antara tangan kan Hasto. Hasto. Hmm. Satu, kedua. Betul. Kedua, bagaimana Bambang Pacul mau kerja all out kalau diintervensi terus oleh sekjen partai misalnya? Datang ke sana, ngatur sini kan? Nah, nanti kalau kalah dia yang salah, kalau menang saya yang hebat. Nah ini orang tuh harus melihat secara objektif gitu loh. Dalam partai itu kan kita tahu peran sekjen. Ya kan, selain ketua umum peran sekjen itu besar. Apalagi pilkada-pilkada yang strategik itu sekjen yang paling dominan. Bukan ketua DPD, DPW, nggak ada. Dan ketua Bapilo Nasional itu Deddy Sitorus ya, Deddy? Nah, Oh iya, Bapilo eksekutif. Iya, Bapilo ya, eksekutif. Deddy Sitorus Jadi di situ. kalau pilkada itu ya Deddy Bang Sitorus, Deddy, iya. kalau Pileg. itu Bambang Pacul, Iya. Bapilo legislatifnya. Iya. Ya, jadi kan kalau kita lihat di situ kan udah jelas kan. Yang bertanggung jawab itu siapa? Sekjen, ketua Bapilo itu bertanggung jawab untuk namanya aja Bapilo. Badan Pemenangan Pemilu. Eksekutif. Iya, kenapa dia nggak mundur? Kenapa bukan dia yang mundur? Sekjen kenapa yang nanda tangan semuanya? Kenapa dia nggak mundur? Kalau Bambang Pacul ini kan pelaksana, ya kan? Tergantung apa yang diarahkan oleh DPP. Nah di sini Ibu Mega percayakan kepada dua orang, Deddy Sitorus sama Hasto untuk mengatur semua pilkada-pilkada ini. Ada juga Adian di situ kan, Adian juga ikut, tapi kan Adian tidak ikut di Jawa Tengah. Saya tuh waktu tanggal 18 November 2024 ini Bang, sempat kita ngobrol panjang lebar sama Mas Pram ya. Waktu itu saya sempat tanya itu soal isu tuduhan Bambang Pacul main dua kaki tidak total menangkan Jenderal Andika. Mas Pram tuh bilang saya, wah itu tuduhan jahat katanya. Ini tuduhan jahat nih karena saya tahu betul bagaimana Bambang Pacul itu bekerja keras untuk menangin Andika kata. Ya, Mas Pram sendiri yang ngomong gitu loh. Gini, bagi Pram yang masih punya moral politik, ucapan-ucapan seperti itu dianggap adalah apa tadi istilahnya? Tuduhan jahat. Tuduhan jahat. Tapi bagi Hasto yang sudah biasa jahat itu nggak jahat, biasa aja. Ya kan? Saya udah biasa melakukan itu, dia tidak merasa bahwa itu jahat. Gitu. Nah, beda sama orang yang masih mempunyai moral politik. Menurut Abang Pram ini masih punya moral politik lah ya. Lah ya, dengan dia mengatakan bahwa orang berbuat jahat dia nggak bisa terima, ya kan? Ada orang melakukan kejahatan terus. Gitu. Atau mungkin tuh Bang Denny belum ngobrol sama Mas Pram itu soal itu. Nggak nanya Mas Pram dulu, ya kan? Karena Oh, ini nggak perlu. mungkin Mas Pram kalau lagi banyak nongkrong sama pendukung Anies kali Bang. Jadi elektabilitasnya naik kan. Euforia, betul. Jadi nggak kurang ngobrol sama Bang Denny jadinya kan. Ya, dia ini berseberangan sama Pendukung Anies. Jadi nggak ngobrol, yang ngobrol Mas Pram. Mas Pram. Jadi Mas Pram tahu tuh ya kan. Tapi kan Denny juga merasa dia tidak berkepentingan dengan persoalan DKI. Ya kan? Kenapa? Ini kan persoalannya ini kan Hasto berkaitan dengan Jawa Tengah. Dengan Bambang Pacul. Iya. Tapi kenapa yang ditarget itu Bambang Pacul dan Jawa Tengah ini, Bang? Nah, kita kan udah bilang bahwa ini pemirsa harus tahu nih. Jadi faktor Hasto ini memang harus ada koreksi total dari Ibu Mega dan PDIP karena membuat jarak terlalu banyak dengan kekuatan politik lain. Ya kan? Dengan aparat-aparat, ya kan, dengan polisi, karena ada problem dia nih masalahnya. Dia harus keluar dari problem ini. Misalnya problem Harun Masiku, dia kan harus bagaimana caranya keluar dari sini? Muncul lagi kan gitu.